tetap ada pada saat pagi hari ini. Kita boleh memuliakan Tuhan, kita boleh datang menyembah. Mari kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat Tuhan, Pujian, tunaikan sembahku.
Engkau ada bersama dengan kami. Kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau lewat pujian-pujian kami. Lewat kami duduk diam bersama dengan Engkau, menerima firman-Mu. Bahkan kami sebentar akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Biar kami layak dan berkenan Tuhan. Sebab kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami, dikuduskan, disucikan oleh darah Anak Gembala. Pikiran hati kami pagi hari ini Tuhan, mari Engkau urapi kami semua, sehingga kami bebas untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika hati Tuhan disenangkan, ketika hati Tuhan digoyahkan, diketuk dengan kekuatan dari tempat ini Tuhan, untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya setiap mereka yang datang karena kelemahan, kesusahan, penyakit, apapun pergumulan kami percaya kami akan pulang dengan sebuah kemenangan dari Tuhan. Sebab Tuhan, kami serahkan ibadah ini, permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kami tabiskan kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah siap memuliakan Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus. Selamat dulu Bapak Ibu. Ada haleluya? Ada haleluya? Haleluya. Yes. Ya, puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menerima kuasa yang daripada Tuhan, mengalahkan semua musuh kita. Haleluya. Ku diberi kuasa. Raja mulia
puji Tuhan, kita beri kuasa mengalahkan semua musuh-musuh kita. Kita mendapatkan kemenangannya daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kita angkat tangan persembahan. Kita katakan, darah Yesus menghapuskan segala dosamu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik banget Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ini yang dapat kami persembahkan Tuhan. Pujian yang kami naikkan Tuhan, kini berkenan kepada-Mu Bapa. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami merasakan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sakit Tuhan, Kau sembuhkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dikala kami lemah Tuhan, Kau yang menguatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Di
Tuhan. Keadaan dunia selalu berubah, tapi ada kuasa yang tidak pernah berubah. Ada kasih yang tidak pernah berubah, yaitu di dalam nama Yesus. Kami berterima kasih untuk kekuatan Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami. Sekalipun di masa-masa yang sulit, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tangan kasih-Mu ada, tiang api, tiang awan itu. Bentuk pernyataan-Mu selalu kami rasakan, sehingga kami boleh tetap kuat dan menang. Setiap kali menghadapi berbagai badai kehidupan, Engkaulah tumpuan harapan kami. Berikan kepada kami hati yang taat dan selalu tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati rekan-rekan yang sudah melayani. Pakai terus untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap kami yang hadir di lantai atas maupun di lantai bawah, tidak ada yang terlewatkan. Semua diberikan kekuatan baru yang terus menerus, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat dan menang. Berkati hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Setiap perkataan-Mu Engkau taruh pada bibir mulut hamba-Mu. Engkau tegur kesalahan kami, ingatkan kami, hiburkan kami dengan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu, dan layakkan kami untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus, sehingga benar-benar kami boleh merasakan kesatuan dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, perjamuan yang kudus ini mendatangkan berkat yang luar biasa, karena kami sudah ditahirkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami syukurkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, nama yang luar biasa. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi, selamat kita jumpa dalam kasih Kristus. Mungkin yang ada di tempat ini yang bisa kirim ke, biasa ikut online, silakan. Nggak tahu HP saya, saudara, saya buka Samsung terus. Mungkin terlalu lebih, sudah penuh. Jadi yang tolong, yang tahu silakan kirim ke teman-teman yang ikut online. Baiklah saudara, pagi hari ini kita masuk pada bulan yang ketiga, minggu pertama di bulan yang ketiga. Tidak terasa kita udah ada di bulan yang ketiga di tahun 2022 ini. Baiklah saudara, kita akan baca, mari Ulangan pasal 25 ayat yang ke-17. Kitab Ulangan pasal 25 ayat yang ke-17. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Yang sudah menemukan katakan amin. Yang enggak, bawa kitab, lihat di depan. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Mulai dari perikopnya. 2, 3. Amalek harus dihapuskan. 17, 2, 3. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan lupa. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita lihat saudara, kelihatannya Allah kita itu Allah, saya sampaikan juga di doa puasa, Allah kita itu Allah yang
Kalau di zaman ini pasti kena hak asasi manusia. Bayangkan saudara, sebuah bangsa yaitu Amalek ini harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Harus dibinasakan. Tidak ada yang harus ditinggalkan. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika Saul dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, perintah, akibat Agag dia biarkan hidup. Dan generasi begitu Daud, mereka kembali menjadi pengganggu, menjadi musuh dari bangsa yang Tuhan sudah pilih, yaitu bangsa Israel. Jadi kita melihat di sini saudara, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup kita, siapapun kita ini, bagaikan dia sedang masuk di dalam sebuah arena pertandingan atau peperangan setiap hari. Ketika kita bicara tentang pertandingan atau perang, berarti kita ada lawan, ada musuh yang sedang ada di depan kita. Dan musuh itu tentu sangat berat. Karena ketika kita tidak memahami ini, maka kita akan salah, kita akan keliru, dan kita akan merasa bahwa kita itu tidak ada masalah. Tapi ketika kita tidak mengingat, kita tidak menaruh itu di dalam hati dan pikiran kita, maka kita melihat, karena manusia itu, Ayub sendiri berkata manusia itu bergumul di bumi, dan hari-harinya dikatakan di dalam firman Tuhan itu seperti orang upahan. Jadi ketika kita memahami ini, bahwa hidup kita itu sedang ada dalam sebuah peperangan, bahwa di depan kita ada lawan, ada musuh kita, maka kita akan betul-betul memperhitungkan setiap gerak kita, setiap tindakan kita, setiap apa yang kita akan putuskan. Dan kita akan mendasari semuanya itu ketika kita tahu bahwa kita dalam milik Tuhan, maka kita akan melakukan dengan iman, dengan satu kata kunci, yaitu iman, bahwa kita lakukan, kita melangkah bersama dengan Dia. Sehingga tiap musuh-musuh yang ada di depan kita itu, kita akan mampu, kita akan dapat membinasakan itu. Bukankah dalam perjanjian baru musuh-musuh kita itu bukan yang kelihatan, tapi roh-roh di udara, segala bentuk tipu muslihat, kekuasaan iblis, roh-roh jahat, kedagingan itu, hawa nafsu itu adalah musuh-musuh kita. Amin. Amin. Bukan saudara keluar, saudara itu musuh saya, binasakan itu, tapi musuh-musuh kedagingan itu. Kita lihat siapakah orang Amalek ini, saudara. Kalau kita lihat dalam Kejadian 36 ayat 12, di sana menunjukkan sudah keturunan dari Esau, dan ini Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Timna adalah gundik Elifaz, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifaz. Itulah cucu ada istri Esau. Jadi kita melihat di sini, saudara, Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Esau siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Siapa? 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 Yakub. Esau dan Yakub. Ishak. Ishak ayahnya siapa? Berarti keturunan Abraham. Tapi kita lihat di sini, kenapa Allah begitu meminta harus dibinasakan? Karena kita lihat, kalau bicara di dalam Maliaki, kita lihat Maliaki dulu 1 ayat 2 dan 4, Maliaki 1 ayat 2 dan 4. Kita lihat di sana Maliaki pasal 1 ayat yang kedua sampai 4. Ada yang bisa bacakan? Tolong bacakan. Ayo udah keluar. Ya, silakan baca. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kata Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau.
Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sepi-sepi dan tanah-tanahnya menjadikan pada gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali pegunungan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kepastikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini bukan kata siapa, tapi kata Tuhan. Ketika saya katakan tadi, saudara, ini kita nggak bisa jawab, siapapun nggak bisa jawab. Menjadi sebuah pembicaraan, sebuah diskusi yang panjang tentang kenapa sih Allah harus binasakan. Kenapa Allah tidak berikan pengampunan untuk Amalek ini, untuk Edom ini, untuk Esau, keturunan Esau ini. Dan kalau kita lihat dalam ayat 3 ini dikatakan walaupun mereka nanti gagal dan mereka kembali membuat kekuatan, tetap akan dihancurkan. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa ketika Amalek itu ada di tengah-tengah bangsa itu, ketika Amalek itu ada di tengah-tengah jemaat GPD Bethlehem, maka dia akan merusak rencana Allah dalam hidup kita. Apa itu Amalek, saudara? Amalek ini menggambarkan kedagingan. Kedagingan itu bicara tentang hawa nafsu. Ketidaktaatan itu Amalek. Sehingga Allah mau Amalek ini yang ketika bangsa keluar dari Mesir, ketika harus mereka ada di Rafidim, mereka menjadi pengganggu dan harus mengalami peperangan di sana. Dan Allah tidak menyetujui rancangan-rancangan iblis buat rencana Tuhan untuk bawa ke tanah Kanaan. Saya dan saudara telah ditebus oleh darah anak domba. Amin. Saya dan saudara telah ditebus oleh darah anak domba dari kehidupan kita yang tidak berkenan, dari hidup kita yang lama, yang tadinya kita tidak tahu masa depan kita mau kemana. Tapi ketika Engkau menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan sebuah janji Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Dia, Dia akan bersama dengan kita. Dia akan menolong kita sekalipun kita ada di jalan yang sempit. Saya katakan hari Minggu kemarin, Dia akan bersama dengan saya dan saudara. Dia akan menuntun kita sampai pada akhirnya, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Hidup ini singkat, kata firman Allah. Kata firman Allah, kata pujian juga. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau ibu-ibu pernah nyanyikan sini lagu apa namanya? Pernah sini? Waktu, bicara waktu itu. Jam kehidupan. Jadi jam kehidupan itu satu kali, nah dua kali kehidupan itu sekali. Kalau ada jam kehidupan itu Tuhan berikan hari ini, maka itu yang Tuhan gak mau. Ketika jam kehidupan yang Tuhan taruh kepada kita, ada yang akan menggagalkan itu, yang menjadi lawan. Orang yang menggagalkan itu bukan saya dan saudara, tapi Allah sendiri. Amin. Jadi Amalek menggambarkan kedagingan, hawa nafsu, ketidaktaatan. Karena Yesus sendiri berkata, roh berkehendak tapi daging ini lemah. Oleh sebab itu, ketika kita menaruh hidup kita menyembah Dia, memuji Dia di dalam roh dan kebenaran, Dia mengurapi kita. Maka ketika sebentar kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, kita akan mendapatkan kekuatan baru dari Dia. Amin. Kita tidak mampu melangkah tanpa kekuatan Tuhan. Kita tidak mampu melangkah di hari-hari tanpa urapan baru dari Tuhan. Dari hari datang kepada hari. Kalau enggak, kita akan menjadi seperti bangsa juga pilihan Tuhan yang bersungut-sungut, yang akhirnya mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Generasi yang ada saat ini, tapi generasi yang berikutnya bisa masuk. Oleh sebab itu, saudara, mari kita lihat kenapa kita akan melihat bagaimana cara Amalek menyerang kehidupan saya dan saudara. Sehingga Allah mau supaya kita mengingat ini. Kita lihat cara mereka menyerang kita. Pertama yang kita lihat, melalui ingatan kita, melalui pikiran kita.
Ketika dia menyerang pikiran kita, ingatan kita. Dalam Lukas 17 ayat 14 berkata, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini di dalam setiap sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Jadi saudara, cara Amalek menyerang kita, ini Tuhan mau katakan ketika terjadi pada saat bangsa itu keluar, sudah dikuburkan itu, tidak usah diingat-ingat lagi, karena Allah akan binasakan dia. Kalau kita masih mengingatnya saudara, atau kita suka membesar-besarkan masalah lalu kita, maka seperti bangsa Israel akan bersungut, mendingan kami ada di Mesir daripada kami mati di padang ini. Mereka katakan kepada Musa. Jadi kita lihat ini cara Amalek menyerang kita. Ketika jiwa kita lupa bahwa Tuhan yang katakan lupakan itu, binasakan Amalek itu, binasakan kedagingan itu, binasakan ketidaktaatan itu. Ketika kita memahami bahwa Allah tidak mau dengan kedagingan, hawa nafsu. Saya katakan sekali lagi, manusia tanpa hawa nafsu itu akan mati juga saudara. Tapi hawa nafsu kita, kedagingan kita serahkan ke Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita, sehingga kita ada dalam ketaatan Tuhan. Dan Amalek ini tidak akan menguasai kita, karena Amalek Tuhan mau Amalek ini harus dibinasakan dalam hidup kita, agar kita memiliki kehidupan yang kekal ini. Amin. Kalau kita hidup dalam kedagingan, bukankah itu tidak masuk dalam surga? Kata firman Tuhan, keinginan mata, keinginan daging tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi bukan berarti saudara kita tidak punya keinginan. Tuhan tidak seperti itu. Tapi keinginan kita dipagari, dibatasi dengan kebenaran-kebenaran Allah itu, maka kita akan lihat. Ketika kita ada masalah, kita ada pergumulan demi pergumulan, pikiran kita akan berkata, tidak, masalah ini yang aku lewati, aku tahu Tuhan sudah mengalahkan itu, dan aku percaya di dalam darah Yesus aku akan menang. Pikiran kita, ingatan kita di masa lalu, Tuhan sudah hapus saya, dosa dan pelanggaran saya sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup saya, Tuhan yang menguduskan saya. Aku melangkah dengan Tuhan dan aku melihat kemenangan. Amin. Ulangan 25 ayat 19. Maka apabila Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dari segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka harus engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Jangan lupa. Jadi jangan manusia itu pelupa. Amin. Amin. Waktu kita susah, Tuhan berkati saya, Tuhan beri kesehatan, Tuhan usaha saya, Tuhan dilipat gandakan, Tuhan saya sakit, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan. Saya ingat ada teman saya juga begitu saudara. Ketika dia sudah mau hampir-hampir tidak berdaya, Yuk, kalau saya sembuh, saya mau tinggalkan semua yang saya kerjakan hari ini. Betul, saya bilang, Anda harus tinggalkan. Setelah sembuh saudara, saya kuat, balik lagi sama. Dan apa? Kebenaran itu pasti saudara. Alhamdulillah. Lagi pergumulan. Saya bilang ke teman yang ngomong saya, kalau dia bertobat lagi, nggak lama itu. Karena Tuhan gak mau Amalek. Tuhan tidak mau kedagingan. Tuhan tidak mau hawa nafsu. Hawa nafsu itu hanya membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Tapi keinginan kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, ketika kita taruh kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita, Roh Kudus akan menolong. Kita lebih mengasihi Allah daripada keinginan nafsu kita. Manusia ketika tidak dikontrol, keinginan itu akan menjadi liar dan berdosa.
maka Amalek itu harus dibinasakan. Adakah masih ada Amalek dalam hidup kita? Yang bisa jawab itu adalah saudara sendiri. Kalau masih, mumpung ada kesempatan, mumpung jam kehidupan itu masih berjalan, bertobatlah, dan balik pada, dan seterusnya. Ada pujian seperti itu. Yang kedua, saudara, kita lihat. Yang kedua, kita lihat cara Amalek menyerang, saudara. Pertama, pikiran tadi kita, atau dikatakan tadi ingatan, supaya kita menjadi lemah, menjadi tidak bersemangat, sehingga kita akhirnya dipengaruhi, dikuasai oleh Amalek itu. Yang kedua, kita lihat Amalek itu dia suka dengan yang gak bersemangat. Dia suka dengan orang yang ya sudah, kalian aja yang maju, saya cukup aja, yang penting saya beriman. Iya betul. Tapi kita akan lihat firman Tuhan. Ulangan 25 ayat 17. Ayo Jeki baca sampai 18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanan keluar dari Mesir, bahwa engkau mendatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Hati saudara yang merasa kuat, sudahlah, saya kan sudah begini, cukuplah, saya biasa-biasa saja. Ke gereja, iya nanti aja. Saudara, dia suka menyerang dari belakang, saudara. Amalek itu suka menyerang dari belakang. Bagian yang lemah, tentunya belakang bagian lemah. Ketika kita seringkali yang di belakang itu seringkali kita sepelekan, saudara. Kita tidak mengambil satu perhatian yang lebih istimewa karena di belakang. Artinya saudara, berhati-hatilah saat kita jauh dari gereja. Karena hanya di dalam gereja, memang Alkitab katakan masuk di dalam kamar itu penting, berdoa. Tapi ketika engkau sendirian, engkau tidak kuat dalam doa puasa. Ketika dua orang, maka lebih besar. Dia akan kuat, dia akan dingin. Tapi sendiri dia panas. Dan kita lihat dalam Alkitab, ketika kita ada bersama dengan Tuhan, satu orang bisa mengejar 1.000 orang, dua orang bisa mengejar 10.000 orang, karena Allah hadir di sana. Ketika engkau jauh dari gereja, artinya dari Tuhan, engkau ada di belakang. Dan musuh itu, Amalek itu, dia suka yang ada di belakang. Hati-hati yang duduk di belakang ya. Bukan yang di belakang ini, yang di tenda, banyak orang di tenda hari ini. Jadi dibuka. Hati-hati. Jadi cepat datang. Kalau ke gereja dan cepat cari di depan. Seperti Pak Ganda di depan sama ibu ya. Kalau mereka udah pasti sering tetap ada hari Minggu, jadi nggak usah saya komen. Jadi kita lihat saudara, hati-hati, jangan kita, saya katakan tadi, hati berhati-hati saat kita jauh dari gereja. Begitu juga saat engkau jauh dari rumah. Jangan di rumah menjadi imam yang baik, tapi ketika jauh dari rumah, tidak jadi imam, tidak jadi saksi. Dan ketika jauh, enggak berjaga-jaga dan berdoa, kata Alkitab, kita diserang dengan pil atau will. Kalau wanita, pil, diserang oleh pil. Kalau pria diserang oleh pil. Wanita idaman. Kalau pil, nah itu, awas yang punya itu ya, berdosa. Ampuni, itu Tuhan ampuni. Jadi demikian juga saudara, ketika dia jauh dari keluarganya, berbahaya. Ketika dia jauh dari kehidupan, kembali kepada kehidupan yang lama, nostalgia, itu juga akan menjebak. Tak lupa ada di belakang. Ingat yang di belakang-belakang. Di belakang itu kita perlu ingat untuk kita menyadari
Hari ini aku ada Tuhan oleh anugerah Tuhan. Aku ini ada Tuhan karena Engkau sudah pernah tolong saya disembuhkan. Hari ini aku ada Tuhan karena Engkau telah mengangkat aku, kehidupan rumah tanggaku, keluargaku. Ketika tahun sekian Tuhan, rumah tanggaku dalam keadaan bermasalah. Tapi hari ini Tuhan, Engkau terus pelihara. Itu tidak apa-apa kita ingat. Tapi ketika kita ingat tapi kita lupa hari ini, ada Amalek di belakang, itu berbahaya. Jadi yang kedua saudara, cara Amalek menyerang. Pertama tadi pikiran dan ingatan kita. Dan kedua, dia menyerang di saat kita lemah. Menyerang dari belakang. Hati-hati, karena ke gereja, Alkitab katakan, kita akan diberi kekuatan. Amin. Dua orang sepakat berdoa kata firman Tuhan, maka ada mujizat. Amin. Ada kuasa yang terjadi. Apalagi banyak. Ke gereja bukan sekedar tampil, bukan sekedar hadir, tapi ke gereja ketika kita menyatukan hati, ketika umatku merendahkan diri, mengaku dosanya, Allah itu dia tidak bisa betah tinggal di tempatnya yang di tempat kudusnya. Dia akan turun menjauh. Dia melihat umat Tuhan membutuhkan dia. Dia menjamah saya dan saudara. Amin. Kita lihat bagaimana cara mengatasinya saudara. Mengatasi cara Amalek tadi itu. Pertama, kita belajar kepada Musa. Tangan Musa itu harus terus terangkat. Coba kita baca Keluaran 17 ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan Amalek. Tetapi Musa, perhatikan, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa dan seterusnya. Kita lihat saudara, bahwa Musa artinya ketika dia mengangkat tangan, dia menyadari bahwa ada Amalek di Rafidim itu yang mengganggu mereka. Untuk itu dia harus naik ke bukit. Dikatakan di sana saudara, dia naik ke puncak bukit. Untuk apa dia naik ke sana? Untuk berdoa. Naik puncak membutuhkan pengorbanan. Naik puncak membutuhkan kerelaan untuk mengalami sebuah penderitaan dalam perjalanan itu ke bukit. Tapi itulah kehidupan orang percaya. Kalau engkau mau menang, engkau harus berdoa. Datang berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Karena Alkitab katakan laki-laki itu imam. Maka di dalam 1 Timotius 2:8 berkata begini, laki-laki berdoa. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci. Makanya ketika kita angkat tangan saudara, bukan kita ikut-ikut angkat tangan. Sadari bahwa kita itu lemah. Kita butuh tangan Tuhan untuk menopang kita, untuk mengangkat kita. Tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Jadi ketika engkau duduk di kaki Tuhan, engkau datang dalam ibadah, Tuhan layakkan aku Tuhan. Karena dia suci, agar kita layak. Ketika memuji Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Amin. Amin. Jadi cara kita untuk mengatasi Amalek tadi itu hanya berdoa. Angkat tanganmu menyerah kepada Tuhan. Naik ke bukit. Dan ketika engkau tidak mampu lagi, ajak istri dan keluargamu. Seperti Musa, Harun dan Hur menolong kekuatan daripada Musa tidak mampu lagi, penatlah tangannya. Tapi mereka menopang. Kekuatan terjadi juga di sana. Tangan terangkat menang Israel. Tapi kalau dia turun, maka kekalahan terjadi. Saya percaya kita akan menang. Amin. Karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, kita lihat dalam ayat 13. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan pedang. Kita hanya bisa mengalahkan Amalek, kedagingan itu, hawa nafsu itu, ketidaktaatan itu, hanya dengan pedang. Apa itu pedang? Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dia berkata begini. Artinya kita mengalahkan Amalek dengan pedang, yaitu firman Allah. Sebab firman Allah itu
Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita berkata, saudara, kita minta hikmat dan pengertian yang benar untuk kita mengerti kehendak Allah. Ketika engkau mengerti bahwa ada roh Amalek dalam hidup kita, itu hanya kita bisa kalahkan itu dengan pedang, yaitu firman Allah. Amin. Ketika engkau menaruh firman-Mu menjadi murid telinga sebagai seorang murid, maka engkau akan memahami, merenungkan, dan engkau akan berkata, Tuhan benar, aku mau. Aku tidak mau hidup dalam hawa nafsuku, keinginan dagingku, tapi aku mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amalek dikalahkan dalam hidup kita. Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, cara kita mengatasi siasat Amalek ini, saudara. Yang ketiga, ayat yang ke-15 dalam Keluaran tadi, 17 ayat 15. Baca Jeki. Sekarang poin ketiga. Ya. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Terima kasih. Ayat 15 saja. Kita lihat, saudara, yang ketiga, saudara. Tadi kita harus memiliki firman Allah, pedang firman Allah untuk mengalahkan. Yang ketiga ini, kita harus seperti Musa. Dia sadar bahwa kemenangan ada di dalam Tuhan, sehingga dia membangun mezbah korban bakaran. Artinya dia menyadari terus ada pertobatan. Dia nggak mau dia menjadi sombong, tapi dia terus ada dalam pertobatan. Orang yang bertobat artinya dia terus tunduk kepada kehendak Tuhan. Dia terus tunduk kepada kebenaran Allah. Dia terus tunduk kepada apa kata firman, bukan kata diri kita. Ketika itu yang terjadi, kita lihat Musa yang begitu luar biasa mengalami kemenangan itu. Dia mendirikan mezbah, membangun mezbah, artinya membangun korban bakaran atau pertobatan di sana. Setiap kita harus memperbaharui pertobatan kita. Jangan hari ini bertobat, besok umat. Hari ini bertobat di gereja, di luar umat lagi. Tapi belajar, minta Tuhan, hapus Amalek dalam diri saya, hapus Amalek dalam kehidupan saya, keluarga saya, pekerjaan saya. Ketika itu dihapus, saudara, percaya. Sebagai ayat penutup, saya undang musik ke depan. Kita akan buka dalam Wahyu. Kalau engkau ada dalam posisi ini, kau udah tahu strategi Amalek itu untuk menghancurkan kita. Karena ketika kita hidup dalam kedagingan hawa nafsu, tidak taat kepada Tuhan, maka kita akan gagal, akan dibinasakan kata Tuhan. Orang Amalek itu harus dibinasakan, nggak akan masuk surga, maksudnya seperti itu. Kita baca ini sebagai ayat yang terakhir. 2, 3, bara. Kita lihat, saudara, ketika Amalek itu lah kita jauhkan, binasakan dari hidup kita, dari pikiran, dari ingatan kita, dan akhirnya kita terus hidup di dalam penyerahan total kepada Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita selalu hanya membangun mezbah kepada Tuhan. Kita hanya selalu rindu bahwa kita memiliki kebenaran Allah dalam hidup kita. Maka dikatakan oleh Wahyu, bagi yang menang, dan saudara dan saya mau menang, amin, namanya terdaftar dalam buku kehidupan di sorga, dan nama kita akan diakui di hadapan Allah. Tuhan kiranya memberkati firman Allah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita pagi hari ini. Siapkan hatimu.
Jauhkan dari roh-roh Amalek dalam hidup kita. Binasakan, kata Tuhan. Binasakan kedagingan itu. Binasakan hawa nafsu itu. Binasakan segala sesuatu yang tidak ada dalam ketaatan. Karena itu menjadi kebencian Tuhan. Kalau engkau melihat engkau akan menang dan memiliki kehidupan yang kekal bersama Kristus, maka tidak ada cara lain selain engkau harus kalahkan Amalek itu dengan dirimu sendiri bersama dengan Kristus. Haleluya. Saya undang yang bertugas, kita nyanyikan pujian ini. Kita akan berdoa firman Tuhan dan perjamuan kudus. Cintanya, kasihnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jesus.
buka pertama plastik putihnya, nanti Anda dapatkan rotinya. Baiklah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Baik yang ada di rumah maupun yang di gereja, mari siapkan hati kita. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus lewat kita makan roti dan anggur yang ada di tangan saudara pada pagi hari. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan kami, jemaat-jemaat Tuhan, baik di rumah maupun di gereja Tuhan. Online, onsite Tuhan, Engkau tolong kuduskan kami agar kami layak Tuhan. Kami tidak berdosa ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah Kristus lewat roti dan anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami, setiap pikiran kami. Kami rindu Tuhan. Ada kekuatan baru ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami melihat kemenangan demi kemenangan, pertolongan Yesus oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Allah sebelum kita makan roti yang ada di tangan kanan saudara. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kananmu, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau makan dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk tubuhmu yang diserahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan, angkat cawan di tangan kananmu. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Yang susah kau hiburkan, yang sakit terima dengan iman, terima dengan iman dalam nama Yesus. Kau dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam pergumulan ada Yesus yang sanggup menolong saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Setiap kita yang diberkati berkata, amin.
pulanglah dan bawalah berkat dari Bapa di sorga, berkat damai sejahtera dari Allah, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan pertolongan dari Roh Kudus, memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata